Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yayah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan penyokong. Ada yang tahu apa itu jaringan penyokong? Baiklah, seperti namanya, jaringan penyokong atau disebut juga jaringan penguat yang berfungsi menguatkan batang, daun pada tumbuhan. Nah, di sini ada dua macam jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu kolenkim dan sklerenkim? Nah, jaringan kolenkim merupakan sel-sel hidup dan bersifat mirip parenkim dan beberapa mengandung kloroplas. Letaknya di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan induk tulang daun. Kolenkim ini jarang terdapat pada akar. Sebagian besar dinding sel jaringan kolenkim ini terdiri dari selulosa yang merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda dan bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Selanjutnya, jaringan sklerenkim. Yang dimaksud dengan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ciri-ciri dari jaringan kolenkim yaitu tersusun dari sel-sel hidup, sifatnya lentur dan lunak, pembelahan dinding selnya merata dan mengalami pembelahan primer dan tidak mengandung lignin. Ciri-ciri dari jaringan sklerenkim yaitu tersusun atas sel-sel mati dan sifatnya keras dan kaku, pembelahan dinding sel merata, dan mengalami penebalan sekunder dari lignin. Nah, pada kolenkim ini dapat kita temukan pada organ seperti daun atau batang tanaman yang tidak berkayu, misalnya pada kangkung dan bayam. Sementara pada sklerenkim dapat kita temukan pada batang tanaman berkayu yang sudah dewasa, misalnya seperti pohon mangga. Pada kolenkim ada 4 tipe penebalan dinding sel. Pertama, tipe anular, kedua, tipe lakunar, ketiga, tipe lamelar, dan yang keempat, tipe anular. Yang dimaksud dengan tipe anular atau sering disebut dengan kolenkim cincin, yaitu tipe di mana penebalan terjadi secara merata. Dan yang dimaksud dengan tipe lakunar atau disebut dengan kolenkim lakuna, yaitu penebalan terjadi di permukaan ruang antar sel. Yang ketiga, tipe lamelar, yaitu penebalan dinding sel memanjang. Dan yang terakhir adalah tipe anular atau disebut juga dengan kolenkim sudut, yaitu penebalan terjadi pada sudut-sudut sel saja. Sementara pada sklerenkim ada 2 tipe penebalan dinding sel. Yang pertama yaitu tipe serat dan yang kedua itu tipe sklereid. Yang dimaksud dengan tipe serat atau sering disebut dengan serabut sklerenkim yaitu bentuknya memanjang seperti serat. Yang kedua yaitu tipe sklereid. Tipe sklereid atau disebut juga dengan sel batu, yaitu sklerenkim yang bentuknya tidak seperti serabut tetapi bentuknya bermacam-macam. Ada yang membulat, ada yang seperti duri, dan ada pula berbentuk seperti tulang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.